Kau panggilku sahabat, anugerah yang terbesar. Itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat. Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta diriku, sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar, itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat. Kau panggilku sahabat, anugerah yang terbesar. Itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat. Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan. Selamat pagi dan selamat bersekutu untuk kita seluruh anggota Jemaat GKI Banjarbaru, baik yang bertugas maupun bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.
Kebaktian kita pagi ini, Kamis 21 Mei 2020, adalah merupakan momen dan peristiwa penting di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang hakikatnya adalah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, the Almighty Lord and our Savior raised to heaven. Adapun kebaktian kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH yang dibantu oleh gabungan anggota Majelis Lingkungan 1 sampai dengan 6. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10, dan pembacaan Nats Khotbah diambil dari Kitab Lukas ayat 24 dari 44 sampai 53. Biarlah melalui perayaan kenaikan Yesus Kristus naik ke surga membawa damai sejahtera untuk kita pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Terima kasih. Selamat beribadah. May Jesus Christ bless us all. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berita jemaat untuk kita sekalian pada hari ini, Kamis 21 Mei tahun 2020. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi, Banjarbaru. Pengumuman yang pertama, berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat 6 tahun 2020, bahwa lelang dan iuran pembangunan untuk penggalangan dana pembangunan tidak dilaksanakan lagi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 2. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknik pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, berdasarkan hasil masukan atau evaluasi 1 Januari 2020 dari anggota Jemaat GKI Banjarbaru, bahwa selama ini masih kurangnya kunjungan pastoral kepada anggota jemaat, maka bersama ini Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengharapkan kepada semua pendeta yang bertugas di Jemaat GKI Banjarbaru untuk
mengoptimalkan pelayanan tersebut bekerja sama dengan ketua lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menugaskan kepada 1. Pendeta Lisa Rianti STH bertanggung jawab pelayan pastoral di lingkungan 1, 2, seksi pelayan pemuda dan remaja. Kedua, Pendeta Octavianus STH bertanggung jawab pelayan pastoral di lingkungan 3, 4, seksi pelayanan Bapak dan Jemaat Nusa Indah. 3. Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH bertanggung jawab pelayanan pastoral di lingkungan 5, lansia dan jemaat kait-kait. 4. Pendeta Indriana bertanggung jawab pelayanan pastoral di lingkungan 6, seksi pelayanan perempuan dan jemaat Gunung Ulin atau Danau Salak. Penugasan ini berlaku mulai bulan Juni 2020. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berita pernikahan: akan diberkati nikahnya Saudara Vincent Jonathan Manurung, putra dari Bapak Parsaoran Martua Manurung dan Ibu Kartini Boruhombing, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, dengan Saudari Deborah Sidabutar, putri dari Bapak Ismail Sidabutar dan Ibu Marisi Boru Manurung, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 11.30 WITA di Balai Jemaat Nusa Indah. Demikian berita jemaat untuk kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Kami undang jemaat berdiri dan kita bersama mengangkat pujian dari Kedung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 14. Nas pembimbing diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-24, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang, tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam nama Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita sambut kembali memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 35. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami ada di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, di mana Bapa boleh menyertai, memberkati, memberi kesehatan dan kekuatan hingga sampai pada hari ini. Di mana kami ada sebagai kami ada. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun kebaktian kami berbeda tempat secara live streaming, tapi kami yakin dan percaya kebaktian kami tidak menghalangi iman dan kepercayaan serta pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Kiranya kebaktian kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa kami ada di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat kami undang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang berbunyi, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 10 bait pertama dan bait yang kedua. Puji-pujian. Mari kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur pasal 47 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sebentar kami akan membaca firman-Mu yang terambil dari perjanjian lama, yaitu dari Mazmur 47
ayat 1 sampai yang ke-10. Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami mengerti, kami pahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, ulu-ulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan, Sion kota Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Baiklah, kembali kita memuji nama Tuhan dari PKJ 92, bait pertama dan bait yang kedua. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martua Sinaga. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan suatu pujian dengan judul Ajaib Anugerah-Mu.
Sungguh hadiratmu selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatanmu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, Nu kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, Nu kemuliaan kekal. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, Nu kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, Nu kemuliaan kekal, Nu kemuliaan kekal, Nu kemuliaan kekal. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal mengasihi kami, terima kasih atas kasih-Mu yang besar yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal menjadi manusia untuk melaksanakan misi supaya anak-anak manusia boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk mengenang merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Sang Putra-Mu kembali ke surga. Sesudah Dia menyelesaikan misi membuka menyediakan surga bagi kami. Mohon anugerah-Mu bagi kami untuk boleh membaca, merenungkan dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya membacakannya untuk kita, berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa,
dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Maksudnya di kota Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah akhir perkataan Yesus yang selanjutnya dia terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid di Bukit Zaitun itu. Dengan tangan Yesus sedang memberkati mereka. Mereka pun sujud menyembah Yesus dan selanjutnya kembali ke Yerusalem untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Yesus yang sudah terangkat ke surga. Untuk mereka stay at home, tinggal di rumah saja di Yerusalem sampai mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, roh yang dari Bapa, kuasa dari yang maha tinggi turun atas mereka. Mereka pun meninggalkan Bukit Zaitun kembali ke rumah di Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalaupun mereka keluar dari rumah, terutama adalah ke bait Allah, untuk mereka beribadah memuliakan Allah dengan nyanyian, dengan sukacita. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat itu sebenarnya sudah kurang lebih 43 hari mereka stay at home. Khususnya mulai dari peristiwa yang tak pernah mereka mengerti, yang mereka salah mengerti di Golgota, Yesus mati. Mereka sangat berduka, sangat kecewa, sangat bingung. Mana mungkin Yesus yang sangat berkuasa itu ternyata terkulai, tak berdaya, mati di kayu salib di Golgota. Mereka sangat bingung, sangat kecewa, sangat berduka, tidak dapat mengerti, tidak dapat menerima. Terlebih mereka sebagian melihat ke belakang, mereka sudah meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus dengan harapan tidak lama lagi Yesus akan dilantik sebagai Raja Israel. Mereka tentu menjadi lingkaran pertama dalam kekuasaan kerajaan Yesus. Tapi semuanya itu menjadi berantakan tatkala mereka menyaksikan Yesus terkulai dan mati di kayu salib di Golgota. Dengan kecewa, dengan berduka, tidak mengerti.
Mereka mengurung diri di rumah yang ada di Yerusalem. Hari ketika ada kabar, ada berita Yesus bangkit, diberitakan oleh para perempuan, mereka tak percaya. Pada hari Minggu menjelang malam Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka memang bergembira, tapi masih bingung, masih ragu. Betulkah Yesus itu bangkit? Betulkah Yesus itu hidup? Dan di dalam rahmat Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri bahwa dia sungguh bangkit, dia sungguh hidup. Dan mereka kembali bersemangat. Pengharapan mereka yang sebelumnya ketika mereka di Galilea muncul kembali. Yaitu bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan Israel bagi mereka. Tapi sayang, mereka kembali salah mengerti, salah berharap kepada kebangkitan dan kerajaan yang didirikan oleh Yesus itu. Bukanlah sekedar hanya untuk membangkitkan kerajaan Israel Raya sebagaimana dalam zaman Daud. Tapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu adalah kerajaan alam semesta yang meliputi segala bangsa dan segala makhluk. Dan hal itu pun belum dapat mereka mengerti, belum dapat mereka terima pada saat itu. Walaupun berulang kali Yesus menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari. Sesudah Yesus bangkit, sebelum Yesus terangkat ke surga sebagaimana kita rayakan pada hari ini. Mereka selama kurang lebih 43 hari itu stay at home, berjaga di rumah saja. Terlebih sesudah Yesus bangkit, mereka bergembira. Tapi mau tidak mau harus di rumah saja. Karena apa? Bahaya mengancam. Kok bahaya? Iya bahaya. Mulai dari peristiwa Golgota sudah ada bahaya. Sebagaimana seorang hamba perempuan berkata, Petrus, kamu juga lah pengikut orang Yesus Nazaret itu. Karena Petrus takut. Oh tidak, aku tidak mengenal dia. Karena Yesus disalibkan dengan status seorang kriminal. Penghujat Allah bagi orang Yahudi, tapi kriminal pemberontak bagi pemerintahan Romawi sehingga dihukum mati. Konsekuensinya adalah para pengikutnya pun dianggap sebagai pengikut pemberontak. Berarti akan menghadapi bahaya. Baik dari orang Yahudi yang menganggap Yesus penghujat Allah, maupun dari pemerintah Romawi yang menganggap Yesus sebagai pemberontak. Dan lebih celaka lagi, ketika berita kebangkitan itu mulai ada, terjadi yang sebaliknya, di mana para imam memberitahu Yesus tidak benar bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Ini menjadi kasus baru, karena kuburan Yesus dimeterai secara resmi oleh pemerintah Romawi. Itu berarti tidak bisa dibuka, apalagi dicuri mayatnya oleh siapapun. Ada meterai resmi. Jadi para murid juga menghadapi ancaman baru, bahwa mereka dianggap sebagai pencuri mayat Yesus. Bisa kita bayangkan bahaya yang sedang mengancam mereka kalau mereka berkeliaran di luar. Mau tidak mau mereka di rumah saja menjaga diri. Dan sesudah Yesus terangkat ke surga, mereka sungguh bersuka cita, memuliakan Allah. Tapi mereka masih harus melanjutkan stay at home, berjaga di rumah. Kalaupun keluar rumah ke bait Allah, juga harus menjaga diri, menjaga jarak. Karena mereka pun masih diintai. Ya syukurnya memang Yerusalem sebagai kota besar, banyak orang berdatangan, orang-orang Yahudi dari mana-mana, baik itu untuk hari raya Paskah, Pondok Daud, dan sebentar nanti hari Pentakosta. Boleh jadi banyak orang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi bagaimana mereka harus tetap menjaga diri, menjaga jarak sedemikian rupa.
karena bahaya masih mengancam mereka. Tapi bersyukurlah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga di Bukit Zaitun yang mereka saksikan itu, dan sebelumnya mereka boleh menerima sesuatu berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dikatakan dalam perikop kita, Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan sebentar akan naik ke surga pada saat itu membuka pikiran para murid. Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan hendak naik ke surga itu membuka pikiran para murid, membuka pikiran Petrus, membuka pikiran Filipus, membuka pikiran Yohanes, membuka pikiran Yakobus, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci yang sudah mereka baca, yang sudah mereka dengar sejak kecil, perjanjian lama, kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Namun sekian lama tidak mereka mengerti bahwa semuanya itu berbicara kepada Yesus Kristus dengan segala karyanya itu, yang harus menderita dalam rangka penyelamatan manusia. Tapi syukurlah, sebelum Yesus terangkat ke surga meninggalkan mereka dan berpisah, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang pertama. Dan yang kedua, sebelum Yesus terangkat ke surga itu, Dia mempercayakan kembali tugas yang mulia. Harapan mereka sebelumnya, mereka menjadi petugas aparat dari Yesus, Raja orang Israel. Tapi yang Tuhan Yesus sediakan bagi mereka yang percayakan kepada mereka lebih dari yang mereka harapkan. Tuhan Yesus mempercayai mereka untuk menjadi aparatnya Yesus bagi segala bangsa, bagi alam semesta. Kamu adalah saksi-saksi, beritakan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu dalam namaku, kata Yesus. Suatu sukacita yang luar biasa tentunya, di mana sebelumnya mereka keras kepala, menyangkal, mengkhianati, tidak mengerti, memaksakan harapan mereka. Tapi ternyata Yesus masih mempercayakan hal yang mulia itu kepada mereka. Namun Yesus ingatkan, tunggu waktunya di Yerusalem sampai roh yang dari Bapa kutus kepada kalian, yang akan menyertai kalian sampai selama-lamanya, yang akan menolong kalian bertumbuh mengerti firman itu dan berkuasa menyampaikan itu kepada segala bangsa. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di rumah saja di Yerusalem. Berdoa, tunggu kuasa dari Yang Maha Tinggi menaungi kalian untuk memampukan kalian, memberi kuasa kepada kalian menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi segala bangsa, untuk boleh pada saatnya memasuki dan diam di surga yang bakal. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahkan pada puncaknya tadi, sebelum dan sambil terangkat Yesus ke surga, Dia memberkati mereka. Dan dengan tangan Yesus yang masih sedang memberkati, terangkatlah Yesus dan kemudian terpisah dari mereka. Sebelumnya mereka sedih ketika berulang kali Yesus berkata bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka sangat sedih. Tapi sekarang tidak lagi, karena Yesus memberkati mereka, bahkan berjanji akan mengirim roh yang dari Bapa untuk menyertai mereka sampai selama-lamanya, memberi kekuasa kepada mereka menjadi saksi Yesus Kristus. Semuanya itu yang menjadi dasar yang kokoh. Mereka meninggalkan Bukit Zaitun tempat Yesus terangkat ke surga dan kembali ke Yerusalem dengan hati yang sungguh bersuka cita. Tantangan masih ada dan akan semakin banyak. Mereka masih harus sabar, tinggal di rumah saja di Yerusalem 10 hari. Dan saat itu mereka belum tahu sampai
Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atas mereka. Mereka harus menjaga jarak, baik kepada orang Yahudi, kepada masyarakat pada umumnya. Mereka harus hidup berhikmat sampai yang dijanjikan itu turun yang memberi kuasa kepada mereka. Dan memang sebagaimanapun akan kita rayakan 10 hari lagi hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke atas mereka yang bertekun berdoa di rumah di Yerusalem itu. Dan mereka sungguh menjadi manusia baru yang boleh mengerti rahasia yang sekian lama terpendam dan memberi keberanian dan kuasa kepada mereka untuk boleh bersaksi. Dan pada masa Pentakosta itu 3.000 orang bertobat dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus oleh Rasul Petrus itu. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kita atas kasih kemurahan Tuhan kita kepada kita semuanya, kepada semua umat manusia, terlebih kepada orang Kristen sebagai pengikut Yesus Kristus yang sudah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita ikuti, dialah Tuhan yang datang dari surga, menjadi manusia, mencari saya, mencari saudara, menggantikan saya, menggantikan saudara, supaya luput dari kematian karena dosa yang sudah ditanggungnya di kayu salib di Golgota. Dan dia telah bangkit, dia hidup dan naik ke surga. Dia naik ke surga untuk memastikan menyediakan tempat, baik bagi Petrus, bagi Paulus, bagimu, bagi saya, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia kita menyadari, apalagi dengan musim corona ini, betapa rapuhnya manusia. Bahwa manusia memang hidup, tapi pada saatnya, pada waktunya mati. Karena sakit, karena kecelakaan, karena bencana, karena virus corona dan lain sebagainya. Ya, Tuhan memberi hikmat kepada kita tentu bagaimana mengelola kehidupan ini supaya baik, menjauhi hal-hal yang sumber sakit penyakit, hidup sehat, tapi toh semuanya itu tetap terbatas, tapi tetap menjadi tanggung jawab kita melakukannya. Tapi satu hal yang sudah pasti bagimu dan bagiku pengikut Yesus Kristus, dia telah mati, dia telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan, memastikan surga bagi yang percaya kepadanya. Ini menjadi sesuatu yang patut kita sambut dengan sukacita, dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Yang pertama, yang terus kiranya kita renungkan, kita hayati dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua pun berkaitan dengan situasi, sudah 2 bulan lebih barangkali daerah kita Banjarbaru khususnya tinggal di rumah saja, dan bersyukur secara umum kondisi Banjarbaru relatif tanda petik walaupun masih memprihatinkan, tapi tidak separah Banjarmasin ataupun daerah-daerah yang lain. Kita bersyukur semuanya itu tentu tidak terlepas dari tanggung jawab semua masyarakat untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, tinggal di rumah saja. Dan itu perlu terus kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, ada saja yang semulai bosan, ya. Sudah bosan, sudah 2 bulan, berapa lama lagi katanya. Butet bertanya juga kepada papahnya, berapa lama lagi Pak? Bisa saja ini sampai akhir tahun. Saya bilang, wah, dia bilang tambah dia kaget begitu. Ya kita siap-siap saja. Tapi biarlah kita seperti para murid, boleh tetap bersuka cita. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi kesulitan yang bisa kita mengerti, yang tidak dapat kita mengerti,
Kita aminkan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, bertahta berkuasa di surga, tapi dia pun memberkati para murid. Tetap memberkati para murid. Dan juga memberkati engkau dan saya dalam situasi kehidupan kita yang nyata. Terima itu, aminkan itu. Dalam situasi yang memprihatinkan ini, mari kita coba lihat. Berkat-berkat apa? Bukan hanya sekedar bosan atau bingung, banyak hal yang dapat kita lihat sebagai berkat Tuhan. Barangkali berkat bagaimana orang tua bersama anak yang boleh jadi sudah ada bersama di rumah, mempunyai waktu lebih banyak bersama. Sesuatu yang sangat istimewa, yang langka dalam kehidupan manusia yang semakin sibuk ini ya. Itu berkat yang dapat kita manfaatkan. Berkat apa lagi? Ya berdoa. Kalau Tuhan beri waktu banyak bagi kita di rumah, berdoa. Doakan keluargamu yang dekat, yang jauh, doakan pemerintah, doakan siapapun. Itu berkat yang luar biasa. Termasuk di dalamnya berdoa dan berupaya supaya ya kita pun kiranya dibukakan pikiran kita supaya kita mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan, semakin mengerti mengenal karya Yesus Kristus, semakin mengerti apa yang sudah Dia sediakan bagimu dan bagiku. Ayo sidang jemaat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Alkitab kita 66 kitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Seandainya diadakan survei, boleh jadi lebih banyak anggota jemaat kita yang belum pernah tuntas membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baru membacanya, belum pernah. Ayo, waktu yang ada baca. Bahkan kalau masih ada waktu, pelajari. Apa sih isinya? Apa sih maknanya? Kita bersyukur perjanjian lama yang sekian lama bagi Petrus tertutup tidak dimengerti. Bagimu dan bagi terbuka mengerti di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus telah dicurahkannya menolong kamu, menolong saya. Kita bersyukur. Bahkan dengan kemajuan media sosial yang juga menolong kita semua termasuk live streaming, membangun komunikasi, bisa kita manfaatkan juga. Sehingga rasa bosan itu tidak ada, tidak perlu. Kita bisa belajar dengan medsos misalnya. Belajar, bertumbuh, mengerti firman Tuhan. Kita bisa download video-video yang bagus membangun iman kita. Misalnya kita boleh belajar bertumbuh soal Tritunggal, soal keselamatan. Kesempatan. Pak Pendeta rekomendasikan silakan download nanti misalnya khotbah-khotbah doktrin dari Pendeta Stephen Tong, Pendeta Esra Soru, Dr. Bambang Nursena, Dr. Deki Ngadas, atau para pemuda khususnya yang mahasiswa. Ayo coba download, dengarkan, minta Roh Kudus menolong. Khotbah-khotbah Billy Graham. Ada yang 30 menit, ada 1 jam. Kesempatan berkat untuk kita bisa bertumbuh mengerti firman Tuhan. Dan itu akan memperlengkapi kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Yesus Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan siap sedia memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita. Ditanya secara verbal ataupun tidak verbal, kita siap sedia. Dan firman kebenaran itu akan membuat kehidupan kita menjadi bersukacita.
Firman dan kebenaran Tuhan Yesus, apalagi kita diberkati, membuat kita hidup bertanggung jawab, hidup menjadi berkat dimanapun, dalam profesi kita, dalam posisi kita. Tuhan Yesus memberkatimu supaya menjadi berkat dan menjadi saksi bagi segala bangsa. Para murid sudah menyaksikan Yesus yang naik ke surga, kembali ke rumah, ke Yerusalem. Kalaupun keluar rumah mereka kemana tadi? Ke bait Allah, memuliakan Tuhan. Kita boleh bersyukur dalam Tuhan Yesus, di rumah pun adalah bait Allah bagi kita. Yesus hadir. Di rumah kita adalah bait Allah, kita memuliakan Allah. Hidup kita memuliakan Allah. Tapi salah satu dimensinya memuliakan Allah melalui apa? Ya, menyanyi. Para murid ini menyanyi di bait Allah dengan gembira, tidak lagi sekedar formalitas, rutinitas, tapi kualitasnya akan berbeda karena hati mereka dipenuhi sukacita, dipenuhi kabar baik dari Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga itu. Bukankah nyanyian dan menyanyi itu semacam sesuatu yang istimewa bagi kita orang Kristen? Di dalam dan melalui nyanyian kita memuliakan Tuhan. Tapi sekaligus menghiburkan, menguatkan yang lain yang mendengar. Menghiburkan, menguatkan diri kita yang menyanyi. Itu juga menjadi sesuatu doa. Ayo, tinggal di rumah saja, jangan langsung bosan atau mengeluh. Menyanyi. Apalagi. Ya, Jemaat GKI Banjarbaru kita memakai kidung jemaat, apalagi pelengkap kidung jemaat, apalagi nyanyikanlah kidung baru. Tapi seandainya disurvei dari 400 lebih nyanyian kidung jemaat, berapa lagu yang kamu kuasai? Oh, demikian pun pelengkap kidung jemaat, berapa lagu? NKB berapa lagu? Pak Pendeta secara umum mengamati barangkali tak sampai 10% dari lagu-lagu itu yang bisa kita nyanyikan dengan baik dan benar. Hah? Tidak sampai. Artinya masih jauh lebih banyak yang belum kita bisa menyanyikannya dengan benar, dengan baik. Bahkan yang 10% yang barangkali Pak Pendeta anggap kita bisa menyanyikannya kalau membacanya. Ketika tidak melihat buku, tidak bisa. Itu. Ayo. Mari kita sambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Apa yang sudah Dia lakukan, Dia janjikan, Dia sediakan bagimu dan bagimu, membuat hidup kita bersukacita. Memuliakan Allah melalui kita boleh menyanyi, memuliakan Dia dengan lebih bergirang, dengan lebih bersungguh hati. Saya bayangkan betapa berkat Tuhan boleh terus tersedia termasuk melalui nyanyian. Engkau sebagai orang Batak bisa menyanyi lagu Batak, buku ND. Saya bukan orang Batak, orang Jawa senang. Yenung gilang Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arahayu kulo angantos Gusti siang kelayan ratri nyuwun berkah duh Gusti mami. Ada nilai-nilai tersendiri dalam lagu-lagu etnik yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Lagu Ngaju, lagu Manyan, lagu Ambon, lagu Batak, lagu Jawa. Ada kesempatan memuliakan Allah dan sekali kita diberkati dan memberkati.
Kita sambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah naik ke surga, menyediakan, memastikan tempat bagimu, bagiku, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia tetap memberkatimu untuk hidupmu bersukacita, hidupmu memuliakan dia. Kesempatan yang ada Tuhan berikan untuk engkau boleh bertumbuh mengenal firman-Nya, bertumbuh mengenal kasih dan kuasa-Nya yang boleh engkau terima, yang boleh engkau alami dalam kehidupanmu setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 223, bait pertama dan bait yang ketiga. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami bergirang Yesus Kristus telah naik ke surga, menyediakan tempat surga yang kekal bagi kami yang percaya kepadanya. Terima kasih atas para murid yang boleh bersuka cita dan memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Kami aminkan kami juga boleh menerima dan terus mengalami berkat Tuhan Yesus. Terlebih kuasa yang dari yang maha tinggi, Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kudus membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus boleh terus kami alami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat baik yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Bersyukur atas itu ya Bapa, dan mohon anugerah mereka boleh terus bertumbuh dalam mengenal firman-Mu, mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi sidang jemaat yang dalam kondisi segala pergumulan, akibat langsung tidak langsung dari corona ini, ataupun bergumul karena sakit penyakit, dan pergumulan banyak hal ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kuasa Tuhan kami Yesus Kristus boleh terus membangkitkan pengharapan,
membangkitkan kekuatan iman dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak akan dikalahkan, apalagi dijatuhkan oleh kondisi dan situasi. Dalam segala perkara kami boleh menanggungnya di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada Paulus, yang memberi kekuatan kepada setiap pribadi yang telah menyambut dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan seluruh dinamika kehidupan kami sepanjang minggu ini. Anak-anak kami yang sekolah, yang bekerja, kami semua dengan segala dinamika kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan di dalam kawalan Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya daerah Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya yang masih demikian memprihatinkan dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mohon anugerah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan baik kepada pemerintah, kepada aparatur, kepada masyarakat, terlebih yang terpapar, yang sadar terpapar khususnya, yang tidak sadar juga, bahkan masyarakat, untuk boleh terus menjalani kehidupan yang bertanggung jawab sebaik-baiknya. Terlebih umat Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat dalam segala situasi dan kondisi. Bersyukur dan berdoa bagi lembaga-lembaga, bagi perkumpulan, gereja, pribadi yang boleh menyalurkan bantuan sosial. Berkati ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mohonkan kepada Tuhan, kepada memberkati para ilmuwan untuk boleh terus berjuang dalam mencarikan vaksin ataupun obat. Dan kami bersyukur kasih kuasa boleh tersedia, bahwa kasih kuasa melebihi, melampaui segala permasalahan apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami, kehendak mulai yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Persembahan syukur. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan nats persembahan yang diambil dari Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, penyertaan dan berkat-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Seperti air yang mengalir yang tidak pernah kering. Oleh sebab itu, selayaknya lah kami bersyukur kepada-Mu.
Pada hari ini kami membawa persembahan kami, seberapa yang kami beri dan seberapa yang kami serahkan, itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan akan nama-Mu. Bersama dengan persembahan ini Bapa, kami serahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 298, bait pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yaitu dari NKB nomor 210 bait pertama dan bait yang kelima. Jalanilah kehidupanmu dengan bersukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera.